Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rifka Muladi dengan NIM 4444200008 dari kelas 4C. Pada tugas analisis pangan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis air dengan metode Carl Fisher. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memberitahu apa saja yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama yaitu ada air, kedua ada kadar air, yang ketiga ada analisis kadar air, dan yang terakhir ada metode Carl Fisher. Yang pertama yaitu air. Air ini mempunyai banyak sekali fungsi pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Air juga digunakan dalam banyak reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh. Air ini menolong pengaturan suhu tumbuh-tumbuhan dan hewan melalui penguapan dan proses-proses lainnya. Pada kenyataannya, hewan akan cepat mati akibat kekurangan air daripada kekurangan suatu zat makanan esensial. Jadi, air ini merupakan suatu zat gizi yang tidak dapat kita tinggalkan, tetapi seringkali diabaikan dalam pembahasan mengenai zat gizi. Air juga merupakan komponen penting dalam bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampilan, tekstur, serta cita rasa. Bahkan, dalam bahan kering sekalipun seperti buah kering, tepung, serta biji-bijian terkandung air dalam jumlah tertentu. Namun, terdapat beberapa kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan air dalam bahan pangan, yaitu mudahnya bakteri, kapang, dan juga kamir untuk berkembang biak dalam bahan pangan tersebut. Jadi, semua jenis makanan itu mengandung air dengan proporsi ataupun persentase yang berbeda-beda. Kandungan air dalam bahan pangan ini menentukan mutu, tingkat penerimaan atau accessibility, dan daya awet pangan yang bersangkutan. Dan selanjutnya ada kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah yang disebut juga dengan kelembaban tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan lain sebagainya. Kadar air ini juga disebut salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin saja terjadi. Jadi kadar air ini digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik dan diekspresikan dalam rasio dari 0 yang menunjukkan kering total hingga nilai jenuh air di mana semua pori terisi air. Nilainya bisa secara volumetrik ataupun gravimetrik atau massa dan juga basis basah maupun basis kering. Keberadaan air dalam bahan pangan ini selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan yang kering ataupun padatan. Air dalam bahan dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik, terutama terhadap rasa dan keempukan ataupun tekstur suatu produk pangan. Nah, kadar air dalam bahan pangan ini juga berkaitan erat dengan daya awet ataupun daya simpan suatu produk pangan. Pengurangan air baik dalam pengeringan ataupun penambahan bahan lain ini bertujuan untuk mengawetkan atau memperpanjang masa simpan bahan-bahan pangan sehingga dapat tahan terhadap kerusakan kimiawi maupun mikrobiologi. Jadi aktivitas air itu merupakan faktor penting yang mempengaruhi kestabilan makanan kering selama penyimpanan. Selanjutnya ada analisis kadar air. Analisis kadar air dalam bahan pangan ini dilakukan untuk mengetahui kandungan air dalam pangan tersebut. Kadar air dalam pangan ini dapat berkaitan erat dengan daya awet produk. Dan kadar air ini merupakan persentase kandungan air pada suatu bahan. Jadi, dengan analisis kadar air ini
bertujuan untuk mengetahui persentase kandungan air yang ada pada suatu bahan ataupun sampel yang akan diuji. Analis kadar air ini terbagi menjadi dua cara, yaitu secara langsung dan cara tidak langsung. Pada cara langsung ini dapat dilakukan dengan metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, dan metode fisik dan metode kimiawi, yaitu Karp-Fischer method, dan masih banyak lagi metode lainnya. Dan yang kedua ada cara tidak langsung. Cara tidak langsung ini dapat dilakukan dengan metode listrik elektronika, metode penyerapan gelombang mikro, dan metode spektroskopi, dan juga masih banyak metode lainnya. Nah, masing-masing metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga bahan dapat dianalisis dengan metode tertentu. Sekarang masuk pada metode Karp-Fischer. Apa sih metode Karp-Fischer itu? Metode Karp-Fischer adalah cara lain untuk menentukan kadar air bahan pangan secara langsung dengan cara kimiawi. Metode ini digunakan untuk bahan-bahan yang kadar airnya relatif sangat rendah. Kenapa? Karena bereaksi Karp-Fischer sangat sensitif terhadap air. Maka metode ini hanya diaplikasikan untuk analisis bahan pangan yang kandungan airnya rendah. Dan digunakan untuk seperti tepung-tepungan, yaitu bubuk kakao ataupun kopi, minyak, buah-buahan kering, sayuran, permen, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode ini juga cocok untuk mengukur kadar air bahan tambahan pangan tertentu yang memang mengandung sedikit sekali air. Metode Karp-Fischer ini tidak bisa digunakan untuk analisis kadar air yang terkait nutrisi ataupun zat gizi, karena kandungan air yang terdapat dalam bahan pangan itu tergolong tinggi, sedangkan metode Karp-Fischer ini hanya mampu menganalisis kadar air pada konsentrasi yang sangat rendah. Prinsip dari analisis kadar air dengan metode Karp-Fischer adalah proses titrasi kadar air dengan reagen Karp-Fischer yang terdiri dari iodin, sulfida, Pyridin, dan metanol. Dengan keberadaan air yang berasal dari sampel bahan, maka akan terjadi reduksi iodin oleh sulfida. Metanol dan piridin ini akan mengikat asam sulfat yang terbentuk sehingga akhir titrasi dapat lebih jelas dan tepat. Selama masih ada air dalam bahan atau sampel, iodin akan bereaksi. Setelah air hilang atau habis, maka iodin akan bebas. Titrasi ini akan dihentikan pada saat timbul warna iodin bebas tersebut. Dasar reaksi dari titrasi Karp-Fischer adalah reaksi reduksi I2 oleh SO2 dalam air seperti persamaan berikut. Dan kemudian dimodifikasi prosedurnya dan menetapkan kondisinya untuk menyuantifikasi reaksi. Pada metode ini menggunakan metanol dan piridin dalam sistem 4 komponen untuk melarutkan iodin dan sulfur dioksida. Reaksi dasar tersebut terdiri dari 2 tahap, yaitu seperti yang ada pada layar ini. Untuk tiap mol airnya dibutuhkan 1 mol iodin, 1 mol SO2, 3 mol pyridin, dan 1 mol metanol. Nah, saat titrasi dengan reagen Karp-Fischer, iodin SO2 ini ditambahkan dalam bentuk yang sesuai pada bahan pangan. Iodin berlebihan yang tidak bereaksi dengan air tersedia dalam bentuk bebas. Jumlah yang diperlukan untuk titrasi dapat ditentukan secara visual, sampai berwarna coklat kekuningan atau disebut juga mahogani. Penambahan beberapa tetes metilena biru ke dalam sistem memberikan endpoint berwarna biru
ataupun jadi metilena biru ini dapat membantu penentuan titik akhir dari titrasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari Carl Fisher. Yang pertama itu ada titrasi volumetrik dan titrasi kolometrik. Titrasi volumetrik ini berdasarkan berapa banyaknya volume titran yang dipakai untuk menitrasi air dalam sampel. Untuk dapat mencapai tingkat presisi dan akurasi yang tinggi, diperlukan alat dosing dengan sistem volumetrik yang cermat. Nah, titrasi volumetrik ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu titrasi volumetric one component dan titrasi volumetric two component. Titrasi volumetric one component ini, bahan reaksi titrasi berisi semua bahan kimia yang diperlukan untuk reaksi Carl Fisher, yakni iodin, sulfur dioksida, dan pelarut metanol. Metanol ini digunakan sebagai medium dalam sel titrasi. Sedangkan titrasi volumetric two komponen, titrana ini berisi iodin dan metanol. Bahan pelarut Carl Fisher lain yang berisi komponen reaksi digunakan sebagai medium di dalam sel titrasi. Nah, sedangkan titrasi kolometrik ini berdasarkan pada berapa banyak iodin yang digenerate oleh generator elektron. Kolometrik ini tidak membutuhkan titran sehingga tidak perlu melakukan standarisasi. Titrasi kolometrik juga dibagi menjadi dua, yaitu freighted cell KF kolometrik dan freightless cell KF kolometrik. Nah, selanjutnya itu ada metodologi. Sebelum dilakukannya penetapan kadar air dengan metode Carl Fisher ini dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Titrasinya ini dapat dilakukan dengan alat titrimetri komersial yang dilengkapi dengan elektroda platina. Ekstraksi airnya dilakukan dengan pelarut-pelarut seperti metanol, piridin, dan sulfur dioksida. Nah, gambar ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan kadar air menggunakan metode Carl Fisher ini. Standarisasi. Cara standarisasi ini dapat dilakukan dengan menimbang 125 mg air dengan menggunakan sayurnya 1 mili dan dimasukkan ke dalam 30-35 mili peralut penitrasi untuk menjaga penguapannya. Campuran ini dititrasi dengan menggunakan reaksi Carl Fisher sampai mendekati titik akhir, kemudian ditambahkan 0,1 ml sampel lalu titik akhir, dan tunggu titik akhir ini bertahan selama 1 menit. Jadi kalau udah 1 menit, lalu setelah itu dihitunglah berat dari air per mili reaksinya. Nah, titran yang digunakan ini yaitu iodin, sulfur dioksida, dan piridin dalam larutan metanol. Selama proses titrasi terjadi, reaksi iodin oleh sulfur dioksida atau SO2 ini iodin ini akan bereaksi oleh sulfur dioksida atau SO2 dengan adanya air. Reaksi reduksi iodin ini akan berlangsung sampai air habis yang ditentukan warna coklat akibat kelebihan iodin tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga hari Anda semua luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.